Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah al-baliwati hujjatuh wal azimati qudratuh wal wasi'ati rahmatuh wal jalilatu hikmatuh. Istafa min ibadihi rusulan huda wa sulaha tuqa yad'un ilaihi wa yadulluna alaihi. Allahumma salli wa sallim wa sarrif wa majid wa adim ala safi asfiyai wa khatami anbiyai kudbi dawaril irfan wa imami ahli islam wal iman al-mukhtar min adnan al-habib al-azam wa kansil al-mutalsam sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa tabi'ihi bi ihsan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Amma ba'du, al hadirun al muhtaramun, lanjutan hadis qudsi yang ke-17 daripada babul mujahadah. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai para hambaku, kalian semuanya sesat kecuali yang aku beri petunjuk kepadanya. Maka memohonlah kepadaku petunjuk atau hidayah, niscaya aku beri petunjuk atau hidayah kepada kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Arti pada petunjuk atau al-hidayah ada beberapa arti yang disampaikan oleh para ulama. Yang diantaranya hidayah itu mempunyai arti ad-dalalah, menunjukkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim. Tidakkah aku telah menunjukkan kepada mereka betapa banyak generasi demi generasi dari para nabi dan para rasul yang telah dibinasakan oleh Allah karena mereka tidak patuh kepada Allah. Menunjukkan, membuktikan kepada kita sebagai manusia hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu arti hidayah yang pertama. Sebab itu hidayatut thoriq artinya menunjukkan rumah, jalan atau memberitahu. Adapun hidayah menurut yang sudah disebutkan tadi ada dua hidayah. Hidayah dengan arti hidayah, hidayah yang kedua mempunyai arti ad-dalalah, sebagaimana ayat yang sudah kita sampaikan tadi. Adapun hidayah dengan arti hadin, sebagaimana yang kita pahami bersama, itu termaktub dalam surat Ar-Ra'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walikulli qaumin hadin. Setiap kaum ada yang memberi petunjuk, bukan hanya menunjukkan tapi petunjuk. Ini arti yang kedua yang dimaksud oleh para ulama daripada arti al-hidayah yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu. Tapi arti yang keempat, hidayah diartikan oleh para ulama sama dengan taufik.
Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Itu artinya taufik. Apa yang dimaksud taufik? Khalqu qudratit ta'a fil abdi wa tashilu sabilil khair ilaih. Menciptakan kemampuan untuk taat dalam diri seorang hamba dan memudahkan untuk melakukan kebaikan dalam diri seorang hamba. Ini arti yang keempat. Ayyuhal hadirun al-muhtaramun, dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menyampaikan semua manusia sesat kecuali yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan aku, fahuwa yahdin ay yahdini ilad din, memberi petunjuk kepadaku kepada ajaran agama. Disebutkan dalam tafsir Jalalain, di mana Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wa kuntum ala safarin, dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala fa'anqadhakum minha, kalian semuanya dalam tepi jurang api neraka, aku selamatkan kepada kalian dengan apa? Dengan diturunkannya Nabi Muhammad membawa ajaran Islam. Berarti Islam itu adalah petunjuk untuk menuju menganut agama Islam, untuk memberi petunjuk kepada jalan kebenaran, untuk memberi hidayah kepada jalan kebenaran. Dialah Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan al-khaliq alladzi qaddara qadran wa hadzal khalaiq ilai. Dialah Allah yang telah menentukan takdir manusia masing-masing, dan dialah Allah yang memberi petunjuk sesuai dengan apa dan untuk apa manusia itu diciptakan. Wa huwal ladzi yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ada manusia itu yang diberi petunjuk kepada jalan kebenaran, ada manusia itu diberi petunjuk kepada jalan yang salah atau disesatkan. Itu yang dimaksud apa arti kata kullukum dhallun illa man hadaitu. Il hadirun al muhtaramun, hidayah itu juga diartikan dari kata hada yahdi, hidayatan atau hadiah. Iman kita, Islam kita, hadirnya kita di tempat ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mampu hadir di tempat ini karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka kita tidak mungkin bisa hadir di tempat ini. Kehendak Allah bagaimana? Kehendak Allah bisa dengan beberapa cara, yang diantaranya kita bisa dibuat sakit oleh Allah sehingga kita tidak bisa hadir. Yang kedua, dengan cara kita diberi rasa malas oleh Allah, enggan untuk hadir sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk hadir, sehingga hadirnya kita di tempat ini pada dasarnya adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, karena hadirnya kita di tempat ini adalah merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, harus kita bersyukur dan kita bersabar untuk menerima hadiah tersebut. Oleh sebab itu, baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, al-imanu nisfani, nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Iman itu ada dua bagian. Bagian yang pertama adalah sabar, dan bagian yang kedua adalah syukur. Hadis riwayat Ad-Dailami. Bagaimana yang dimaksud sabar dan syukur? Itu adalah merupakan sifat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, min asma'il husna. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya saburun syakurun. Oleh sebab itu, orang yang tidak tahu hakikat sabar dan tidak tahu hakikat syukur, berarti dia tidak mengenal dua sisi daripada sisi iman. Karena iman itu ada dua sisi. Satu sisi adalah sabar, dari sisi yang lain adalah syukur. Karena pada dasarnya
iman yang kita miliki adalah hadiah dari Allah, berarti kita harus bersyukur. Iman yang kita miliki adalah hadiah dari Allah, berarti kita harus bersabar untuk mengamalkan syariat-syariat agama, menghadiri majelis-majelis ilmu, melakukan ibadah, melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Itu yang dimaksud daripada hidayah, hadiah, sabar dan syukur. Oleh sebab itu, orang yang tidak mengenal apa itu syukur, orang yang tidak mengenal apa itu sabar, harus bersabar, harus bersyukur mendapatkan hidayah dari Allah, dan harus bersabar untuk mensyukuri hidayah yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pada dasarnya jalan kita untuk sampai dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dikatakan iman dan taufik. Tanpa mengenal iman dan tanpa mengenal apa sisi-sisi iman tersebut, yaitu syukur dan sabar, karena iman yang kita miliki adalah hadiah dari Allah. Hidayah itu adalah hadiah, pemberian tanpa kita minta, maka tentunya harus kita syukuri dan harus kita sabari. Dalam rangka untuk mensyukuri dan mensabari tadi, sebagai sebagai bukti kita menjalankan perintah Allah, semua kalian adalah sesat kecuali yang aku beri petunjuk. Fastahduni uhdikum, supaya kalian tidak sesat karena aku yang memberi petunjuk kepada kalian, memohonlah kepadaku petunjuk dan hidayah. Oleh sebab itu, cara kita memohon kepada Allah petunjuk atau hidayah dengan cara bersyukur, yaitu meningkatkan ibadah kita, bersyukur, rajin mengkaji ilmu-ilmu agama, bersyukur, rajin beribadah, bersyukur, gigih dalam meninggalkan perbuatan yang dibenci dan dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud syukur, dan juga itulah yang dimaksud sabar, dan itu adalah gabungan daripada hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun al-muhtaramun, dari ayat atau dari hadits qudsi yang dikatakan oleh Allah, semua kalian adalah sesat. Kullukum dhallun illa man hadaitu, semua kalian adalah sesat kecuali aku beri petunjuk. Fastahduni ahdikum, memohonlah kalian petunjuk kepadaku, memohonlah kalian mendapatkan hidayah dariku, maka kalian insyaallah akan aku beri hidayah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata saya ulang kembali, cara memohon hadiah itu adalah dengan cara bersyukur dan bersabar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, faqala ta'ala dalam surat As-Sajdah ayat 24, waj'alna minhum aimatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin. Kenapa di antara mereka Allah jadikan pemimpin? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bi amrina, dengan perintah kami. Kenapa mereka dijadikan pemimpin atas perintah Allah Subhanahu wa taala? Lamma sabaru, selama mereka bisa bersabar. Tentunya bersyukur dan bersabar. Kenapa mereka demikian menjadi pemimpin dan mendapat hidayah dari Allah dalam kesabarannya dan syukurnya? Tentu wa kanu bi ayatina yuqinun, mereka dengan ayat-ayat kami meyakininya. Dikatakan atau disebut dalam kitab tafsir, yang diantaranya dalam Soffatut Tafasir disebutkan juz 2 halaman 882, di situ disebutkan ja'alna minhum qadatan wa qudwatan yuktada bihim fil khair. Aku jadikan mereka sebagai
Qada itu pemimpin, yang memimpin dan panutan bagi umat, yang bisa dijadikan sebagai suri teladan dalam kebaikan. Karena mereka mengajak manusia kepada taat kepada Allah, memberi petunjuk kepada manusia kepada ajaran agama atas perintah Allah, dan tentunya mereka bersabar dan meyakini, mereka bersabar untuk mengamalkan firman Allah, ayat-ayat Allah, dan mereka meyakini dengan ayat-ayat Allah tersebut, sehingga mereka bersabar apapun yang mereka hadapi demi menjalankan perintah Allah dalam menuju dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka membenarkan firman Allah asadat tasdiq, dengan puncak kebenaran, dengan puncak membenarkan, dan wa ablaghahu, mencapai puncak yang paling akhir dalam membenarkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini mereka mendapatkan hidayah dari Allah, dan mereka dijadikan pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan panutan, tentunya karena syukurnya mereka terhadap iman yang mereka miliki, dan yang kedua karena sabarnya mereka menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menjalankan perintah Nabi Muhammad, dan menjauhi larangan baginda Nabi Muhammad. Hanya orang yang seperti mereka lah yang dijadikan pemimpin, yang pantas dijadikan panutan dalam kehidupan ini. Ini arti daripada hidayah. Ternyata hidayah itu bisa didapat, cara kita memohon kepada Allah, saya ulang kembali, dengan cara beriman. Yang kedua, yakin kepada Al-Quran dan Al-Hadis yang datang dari Allah dan Nabi-Nya. Yang ketiga, bersyukur. Dan yang keempat adalah bersabar untuk mengamalkan apa yang sudah difahami. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya mereka yang beriman, di mana iman itu adalah hadiah dari Allah, dan setelah mendapatkan iman lalu dia bersyukur dan bersabar untuk mempertahankannya, hanya merekalah dari generasi ke generasi yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, yang selalu diselamatkan dari kesesatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu berjalan dalam aturan, dalam ajaran dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kana an-nasu ummatan wahidah, fa ba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin, wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi." Allah Subhanahu wa taala menyampaikan manusia itu dahulunya satu umat, lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara mereka yang mereka perselisihkan. Allah menyampaikan seperti itu, wa anzala ma'ahumul kitab bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu. Dikatakan mereka sejak An Ibn Abbas, dari Abdullah bin Abbas dalam menafsirkan ayat ini, terdapat dalam kitab Tafsir Ibn Katsir, kana bainan Nuh wa Adam asra qurun, antara Nabi Nuh dan Nabi Adam itu 10 abad. Satu abadnya 100 tahun ya. Berarti 1000 tahun. Kulluhum ala syariatin minal haq. Semuanya dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu ikut syariat yang hak, hanya patuh dan taat kepada syariat yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul. Fakhtalafu, lalu mereka setelah Nabi Nuh berbeda pendapat, berselisih. Fa ba'asallahu nabiyyina mubasysyirina wa mundhirin, hingga setelah Nabi Nuh diturunkanlah para nabi dan para rasul
untuk memberi kabar gembira bagi yang taat kepada syariat Allah dan untuk memberi peringatan bagi mereka yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata lebih lanjut Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tatkala mereka berselisih, wa makhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum. Ini yang merupakan penyakit turunan warisan daripada setan. Lalu Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka berselisih, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka ja'atuhum bayyinat, datang kepada mereka kebenaran tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala fahadallahu alladziina amanu limakhtalafu fihi minal haqq bi'idzni. Allah Subhanahu wa taala hanya memberi petunjuk kepada mereka yang beriman, memberi petunjuk kepada kebenaran hanya kepada mereka yang beriman. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Artinya di sini hidayah kepada mereka dari generasi setelah Nabi Nuh bertahan kepada kebenaran itu adalah hidayah dari Allah, mendapatkan iman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah mereka yaitu yang berupa iman tetap bertahan dari generasi ke generasi, dari turun temurun, hanya bagi mereka yang mensyukuri iman mereka dan bersabar dalam menjalankan iman mereka kepada syariat-syariat Allah. Tentunya hal tersebut yang sudah dijanjikan oleh Allah dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an. Oleh sebab itu dalam tafsir yang lain disebutkan qala Ibnu Wahb bin an Abdurrahman bin Zaid bin Aslam an abihi fi qouli fahadallahu alladziina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idzni. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada orang yang beriman tatkala terjadi perselisihan generasi setelah Nabi Nuh, memberi petunjuk kepada mereka yang beriman dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menafsirkan petunjuk yang dimaksud dan perselisihan yang dimaksud Allah memerintahkan menjadikan hari besar kepada orang Yahudi dan orang Nasrani adalah hari Jumat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Yahudi dan Nasrani agar dijadikan sebagai hari besar mereka adalah hari Jumat. Ternyata orang Yahudi merubahnya menjadi hari Sabtu. Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada orang Nasrani bahwasanya hari besar mereka adalah hari Jumat. Ternyata orang Nasrani merubahnya menjadi hari Minggu. Allah Subhanahu wa taala merintahkan mereka agar menjadikan Ka'bah sebagai kiblat mereka. Ternyata orang Yahudi menjadikan Baitul Maqdis sebagai kiblat mereka. Mereka dalam melaksanakan sholat pada dasarnya ada takbir, ada ruku, ada sujud dan seterusnya. Tapi mereka orang-orang Yahudi dan orang Nasrani merubah. Faminhum man yarka wa la yasjud. Ada di antara mereka yang ruku tapi tidak sujud. Wa minhum man yasjud wa la yarka. Ada di antara mereka yang sujud tapi tidak ruku. Wa minhum man yusalli wa huwa yatakallam. Salat tidak boleh berbicara. Ada di antara mereka kalau salat berbicara. Wa minhum man yusalli wa huwa yamsi. Ada di antara mereka yang sholat tapi berjalan. Padahal dalam ajaran Islam orang sholat melakukan gerakan 3 kali itu membatalkan sholatnya. Fahadallahu ummata Muhammadin lil haq min dalik. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada umat baginda Nabi Muhammad agar tidak ikut Yahudi merubah hari besar mereka Jumat menjadi hari Sabtu, agar tidak ikut Nasrani merubah hari besar mereka menjadi hari Minggu, agar tidak mengikut umat-umat terdahulu
yang merubah cara sholat yang diajarkan oleh Allah melalui para rasul dan nabi mereka, yang sebetulnya ada takbir, ada ruku, ada sujud dan seterusnya. Ada yang merubah dengan cara hanya ruku saja, hanya sujud saja, atau sholat tapi sambil berbicara, atau sholat sambil berjalan. Mereka semuanya merubah. Ternyata hanya umat baginda Nabi Muhammad dengan bimbingan baginda Nabi Muhammad yang menjalankan perintah-perintah Allah tersebut mendapatkan iman. Mereka bersyukur dan mereka bersabar untuk mempertahankan iman tersebut yang dapat dari Allah melalui baginda Nabi Muhammad, dan mereka amalkan sebagai bukti syukur mereka sesuai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka umat Nabi Muhammad salat dengan cara yang sempurna, yaitu ada ruku, ada sujud dan seterusnya, dan mereka tidak berbicara dalam salat mereka, dan mereka tidak melakukan perbuatan melangkah dan bergerak dalam salat mereka. Umat Nabi Muhammad yang mendapatkan petunjuk dari Allah tatkala terjadi perselisihan antara orang Yahudi dan Nasrani, di mana mereka merubah puasa. Ada yang di antara mereka memindah Ramadan itu di bulan yang lainnya karena Ramadan bulan yang panas. Ada di antara mereka diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan, mereka memindah puasa itu bukan di siang hari tapi di malam hari. Tapi alhamdulillah umat baginda Nabi Muhammad berpuasa sesuai dengan ajaran dan tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu para ulama kita dengan tegas menyampaikan amanna billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Kami beriman kepada Allah dan kami beriman terhadap ayat-ayat firman Allah yang Allah turunkan yang ada dalam Al-Qur'an sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kami beriman kepada baginda Nabi Muhammad dan kami beriman kepada hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad ditugaskan oleh Allah untuk mengajarkan Al-Qur'an dan menjelaskan kandungan Al-Qur'an. Kami beriman kepada Nabi Muhammad, kami beriman kepada hadis yang dijelaskan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang kita baca pada saat ini, Al-Baqarah ayat 213. Kana an-nasu ummatan wahidah fa ba'atsallahu an-nabiyina mubasysyirin wa mundzirin. Dulu umat itu semuanya taat kepada Allah, dulu umat itu semuanya sujud kepada Allah, dulu umat tersebut kalau salat sesuai dengan ajaran Allah, kalau berpuasa sesuai dengan ajaran Allah, kecuali generasi setelah Nabi Nuh, yaitu terutama Yahudi dan Nasrani. Wa anzala mahmul kitab bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fi. Allah menurunkan kepada para nabi dan rasul mereka Alkitab, dari nabi ke nabi, daripada rasul ke rasul, tapi mereka tetap menentangnya. Wa makhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum. Ternyata mereka menentang, Yahudi menentang ajaran Nabi Muhammad, Nasrani menentang ajaran Nabi Muhammad, karena mereka iri dan dengki kepada ajaran baginda Nabi Muhammad. Mereka berpikir, kenapa yang diangkat menjadi nabi dan rasul yang paling mulia, nabi yang akhir yang paling mulia, rasul yang paling mulia, nabi yang paling akhir, kenapa bukan orang Yahudi dan kenapa bukan orang Nasrani? Hasadan min indi anfusihim. Mereka tidak beriman karena menentang, berarti tidak bersyukur mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk kepada kebenaran, dan tidak mau bersabar mengamalkan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirun al-muhtaramun. Begitulah kalau kita baca dalam beberapa ayat dan banyak ayat dalam Al-Qur'an, betapa sering orang-orang Yahudi mengatakan kalian tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah kecuali kalian menjadi orang Yahudi. Kalian tidak akan mendapat hidayah dari Allah kecuali kalian menjadi orang Nasrani. Kalian dikatakan oleh orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, kami yang paling benar dan kami adalah pengikut Nabi Ibrahim. Tapi Allah membantahnya dengan firman-Nya, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Orang Nabi Ibrahim yang mereka katakan sesuai dengan ajaran mereka, Nabi Ibrahim yang mereka katakan
sesuai dengan ajaran Nasrani dan Yahudi. Allah mengatakan Nabi Ibrahim bukan Yahudi, Nabi Ibrahim bukan Nasrani. Karena Nabi Ibrahim hanifan musliman, ajarannya lurus, tidak menyembah selain Allah. Yahudi menjadikan Uzair sebagai Tuhannya, Uzair ibnullah. Nasrani menjadikan Nabi Isa dan ibunya sebagai Tuhannya, Thalithu Thalatha. Tapi ajaran yang benar adalah ajaran Nabi Ibrahim, hanifan musliman, lurus, muslim, pasrah secara utuh kepada Allah, tidak merubah perintah salat, tidak merubah perintah puasa, tidak merubah ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Utamanya tentunya adalah pengikut Nabi Ibrahim. Mereka lah pengikut Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim wa ma kana minal musyrikin, tidak menyekutukan Allah, tidak mempertahankan selain Allah. Walaupun Yahudi dan Nasrani mengaku mereka adalah yang ikut Nabi Ibrahim atau pengikut Nabi Ibrahim yang paling sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim katanya Allah, qul sadaqallah, katakanlah Allah maha benar, fattabi millata Ibrahim hanifa, ikutilah ajaran Nabi Ibrahim. Dan orang Yahudi mengatakan kami pengikut Nabi Ibrahim, tapi Allah menegaskan inna awlan nas bi Ibrahim alladzi tabauhu wa hadan nabiyyu walladzina amanu. Sesungguhnya yang paling pantas mengatakan paling mirip dengan ajaran Nabi Ibrahim, pengikut Nabi Ibrahim, bertauhid seperti tauhidnya Nabi Ibrahim, beragama seperti agamanya Nabi Ibrahim, adalah pengikut Nabi Ibrahim yang taat kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, serta pengikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ayyuhal hadirun al-muhtaramun, peringatan dari Allah, wasiat dari Allah dalam hadis qudsi, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu, wahai para hambaku, semua kalian adalah sesat kecuali yang aku beri petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka memohonlah kalian kepadaku petunjuk, pasti aku beri petunjuk. Cara memohon petunjuk sebelum kita memohon kepada Allah, sebagaimana dalam salat subuh kita berdoa kepada Allah, Allahumma hdini fiman hadait, ya Allah berilah aku petunjuk sebagaimana Engkau telah memberi petunjuk kepada orang yang telah Engkau beri petunjuk. Cara memohon petunjuk, yang pertama harus kita sadar iman yang kita miliki adalah hadiah dari Allah, sehingga kita katakan itu adalah hidayah. Dengan demikian, karena itu adalah hadiah dari Allah, kita harus bersyukur dan kita harus bersabar untuk mengamalkannya. Ayyuhal hadirun al-muhtaramun, Allah juga berfirman dalam ayat yang lainnya, laisa 'alaika hudahum walakinallahu yahdi may yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtiwa wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Lagi-lagi dalam ayat yang saya baca ini, ternyata untuk mendapatkan petunjuk dari Allah dan agar iman kita tetap bertahan dalam hati kita, berakar dalam hati kita, kita harus bersyukur dengan mengkaji ilmu-ilmu agama, mengamalkan ilmu agama, dan bersabar dalam menjalankannya. Oleh sebab itu, petunjuk artinya kita menjadi beriman, mudah-mudahan tetap iman yang kita miliki, Islam yang kita miliki sampai akhir hayat kita berakar di hati kita dan kita bawa mati. Ternyata semuanya itu adalah hadiah dari Allah kepada mereka yang mau percaya kepada Allah, yang dilanjutkan dengan bersyukur dan dilanjutkan dengan bersabar. Dan ingatlah, Allah dengan tegas menyampaikan, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Wahai Rasulullah, kamu tidak akan mampu memberi petunjuk kepada orang yang kamu inginkan untuk memberi petunjuk. Rasulullah SAW diibaratkan oleh Allah begitu mengharapkan semuanya beriman dari umatnya, baik umat yang umatul dakwah ataupun umatul ijabah. Kita ini namanya umatul ijabah, yang mengabulkan panggilan Rasulullah, kita beriman, itu namanya umatul ijabah. Bahkan Rasulullah SAW juga menginginkan yang tidak mengabulkan dakwah Rasulullah, namanya umatul ijabah, umatul dakwah, juga Rasulullah menginginkan mereka beriman. Sehingga suatu ketika Rasulullah SAW diriwayatkan ada seorang anak
muda dari bangsa Yahudi, orang Yahudi beragama Yahudi meninggal. Lalu Rasulullah menitiskan air mata. Rasulullah ditanya oleh para sahabat, "Atabki alal Yahud ya Rasulullah?" Kenapa Anda menangisi anak muda yang Yahudi dan beragama Yahudi? Kau tangisi ya Rasulullah. Kenapa kau tangisi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku di tengah-tengah aku berdakwah kepada dia, untuk mengajak dia, memberi pemahaman kepada dia, untuk memberi petunjuk kepada dia agar masuk kepada Islam. Di tengah-tengah aku berdakwah belum selesai, nyawanya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku tak menangis bukan kenapa, tapi aku menangis dan meneteskan air mata karena aku tidak diizinkan oleh Allah untuk mengajak dia kepada ajaran agama. Begitu giginya Rasulullah SAW berdakwah sehingga Allah mengingatkan kepada Rasulullah, "Toha, wahai Nabi Muhammad, ma anzalna alaika litasqa." Aku tidak turunkan Al-Quran untuk menjadikan kamu celaka, tersiksa. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Kamu sampaikan, yang mau biar mau, tidak apa-apa. Yang tidak mau, ya biarkan saja. Kenapa? Karena Allah mengatakan, laisa 'alaika hudahum, walakin Allah yahdi may yasha. Ini mengingatkan baginda Nabi Muhammad, jangan Rasulullah terlalu bersedih dan menderita karena ada di antara umatnya yang tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang patuh dan tunduk kepada baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan iman yang merupakan hadiah dari Allah dapat kita pertahankan dengan cara bersyukur, meningkatkan kajian-kajian ilmu keagamaan, meningkatkan ibadah, dan kita bersabar untuk semuanya itu. Dan yang dengan demikian insyaallah mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah bihayallah 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 bismillahil khatimah. Ya Allah bihayallah 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 bismillahil khatimah. Ya Allah bihayallah 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 bismillahil khatimah. Bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasul rabbi istajib li amin rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa mu'afati minal fitani.